Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika rasulika sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam kajian Les Bumi dengan tema Islam Nusantara. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di Pondok Pesantren An-Nasr, tepatnya di daerah Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Sudah bersama kita pada malam hari ini beliau Al-Mukarram Kiai Haji Taufik selaku pengasuh Pondok Pesantren An-Nasr, Pondok Pesantren Pelajar, Pondok Pesantren Santri Milenial. Beliau juga Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Malang. Banyak hal yang perlu kita diskusikan bersama-sama terkait dengan perkembangan isu-isu strategis tentang Islam Nusantara, sebagaimana kita bersama-sama telah mengikuti beberapa hari yang lalu Rakornas atau Rapat Koordinasi Nasional yang keempat pengurus besar Les Bumi NU, tepatnya di Pondok Pesantren Kaliopak, Yogyakarta. Malam hari ini kita akan berdiskusi tentang kajian strategis itu terkait dengan Islam Nusantara. Telah bersama kita Romo Yai Taufik. Kita juga kepingin mendengar pandangan-pandangan beliau tentang kajian Islam Nusantara. Syukur dan alhamdulillah nanti lembaga seni budaya yang segmennya adalah seni dan kebudayaan itu bisa ditransformasi dalam pendidikan pesantren. Kita langsung saja, Romo Yai Taufik, kira-kira bagaimana pandangan besar tentang konsep gambaran kita ke depan tentang Islam Nusantara? Ya, terima kasih Pak Aziz. Jadi saya memahami Islam Nusantara itu ya Islam itu sendiri. Jadi alhamdulillah setelah ide tentang Islam Nusantara itu digaungkan di muktamar di Jombang, itu saat ini sudah mulai diterima oleh masyarakat pemahaman tentang Islam Nusantara. Jadi beberapa orang masih salah paham memang, tapi karena kesalahpahaman dalam memahami, mereka menyangka bahwa Islam Nusantara itu seperti agama baru. Padahal ini kalau di dalam bahasa pesantren itu istilahnya idofah. Jadi mudhof ilaih. Islam Nusantara pengertiannya ya Islam di Nusantara. Jadi Islam Nusantara bukan berarti bentuk Islam baru, tapi ya Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang kemudian oleh para ulama-ulama di Nusantara, di Indonesia ini ditemukan bentuknya, formulasinya yang sesuai dengan kondisi di Nusantara atau di Indonesia. Jadi karena Islam itu solihun likuli zaman wa solihun likuli makan. Jadi Islam itu sesuai untuk semua zaman dan semua tempat. Nah, ciri utama dari Islam Nusantara yang selama ini dikembangkan oleh para ulama-ulama Nusantara adalah Islam rahmatan lil alamin. Islam yang mengayomi semuanya, Islam yang kemudian mentoleransi perbedaan-perbedaan, dan itu memang ajaran Islam itu sendiri. Jadi ada sebenarnya
penamaan Nusantara dari yang saya pahami adalah untuk sedikit membedakan dengan pemahaman dalam tanda kutip yang selama ini digambarkan oleh media-media, bagaimana Islam ditampilkan keras, Islam marah. Nah, sedangkan Islam Nusantara adalah Islam yang ramah, Islam yang humanis, Islam yang menghargai toleransi, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat, tapi tetap Islamnya ya Islam itu sendiri, Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Karena Nahdlatul Ulama sebagai pencetus ide Islam Nusantara, di konon asasinya, di anggaran dasar dan rumah tangganya adalah memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, semacam itu. Nggih. Pangapunten. Kira-kira bicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Yai Taufik, kira-kira pangapunten, karena kelompok sebelah pun yang secara sanad keilmuannya, kalau kita melihat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kan semuanya juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kira-kira memetakan tentang isu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kepada jam'iyah kita, jam'iyah Nahdlatul Ulama itu sendiri? Jadi konsensus para ulama tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah kan terdiri muncul dari 3 kata ya, Ahlun, As-Sunnah wal Jamaah. Pengikut As-Sunnah itu adalah Rasulullah, dan Al-Jamaah adalah para sahabat. Nah, kemudian sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu walaupun formulasi tentang ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disusun secara rapi oleh Imam Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, itu pada dasarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya memang Islam yang dibawa Rasulullah dan para sahabat, tabi'in sampai tabi'in, yang kemudian karena banyak penentang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dikembangkan oleh para sahabat, Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi memformulasikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang sekarang dikembangkan juga, dipertahankan, dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Nah, berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan ada ungkapan begini, idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihi al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ketika dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah pengikut dari Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Jadi kalau ada misalnya golongan Wahabi, itu ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dia kok membid'ahkan amaliyah, pemikiran dari Asy'ariyah, jadi sama Maturidiyah itu mereka tolak. Nah, ini juga pengakuan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak disepakati oleh para ulama. Apalagi golongan Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah itu memang mereka sudah menamakan dirinya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau berkaitan dengan Nahdlatul Ulama yang perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, memang di anggaran dasar NU sendiri jelas bahwa di dalam masalah akidah kita ikut Abu Hasan al-Asy'ari sama Abu Mansur al-Maturidi. Jadi jelas sanadnya. Ya jelas ya, itu yang diperjuangkan jelas. Berikutnya, Yai, mumpung kita bicara tentang Wahabi atau kelompok sebelah atau minhum dalam kajian kita, kira-kira Islam Nusantara ini sejauh mana menjadi benteng dari ancaman global atau Islam transnasional seperti Wahabi, ISIS, HTI dan lain-lain? Kira-kira NU secara besar atau PBNU ini kira-kira strategi apa yang harus dilakukan terkait untuk membendung isu-isu tentang Islam global itu tadi? Jadi kalau pikiran-pikiran tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan berlaku untuk semua dunia Islam. Dunia Islam bahkan mayoritas dari Sawadul A'dham, mayoritas umat Islam di dunia ini pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah.
ada pengecualian cuma sedikit ya, kayak di Arab Saudi yang menganut Wahabi, di Iran yang menganut Syiah. Yang mayoritas ulama di dunia itu pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, pengikut Nabi dan para sahabat. Nah, berkaitan dengan di Indonesia, konteks Indonesia memang perjuangan kita hari ini harus lebih intensif lagi, memberi pemahaman kepada anak-anak, memberi pemahaman kepada generasi muda bahwa Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Nahdlatul Ulama itu ya Islam itu sendiri. Jadi kalau ada muncul penentangan terhadap istilah Islam Nusantara itu karena ketidakpahaman, disangkanya mereka menganggap bahwa Nahdlatul Ulama memunculkan Islam baru gitu kan. Islam Nusantara dianggap sebagai jenis baru dari agama. Nah, kalau kita bicara peran Nahdlatul Ulama ini sangat penting karena Islam wasatiyah, Islam moderat itu dalam dunia global ini memang mau tidak mau wajah Islam itu yang harus dimunculkan, Islam yang rahmatan lil alamin tadi, Islam yang menerima perbedaan-perbedaan sejauh tidak menyerang. Tidak menyerang. Jadi tidak mengancam semacam itu. Nah, ketegasan-ketegasan di dalam Islam ya tidak harus hilang dengan munculnya istilah Islam Nusantara. Kita tetap Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, qulil haq walau kana muron, kalau ada yang salah diingatkan, ya tetap dikatakan. Kan itu ada ketegasan-ketegasan gitu. Berarti intinya di dalam tubuh NU itu sendiri, ya, dalam tubuh NU sendiri, di dalam internal NU sendiri itu berarti harus pangapunten, istilahnya tidak alergi ya terhadap isu atau strategis yang sekarang digarap oleh PBNU melalui lembaga Les Bumi NU tentang Islam Nusantara itu sendiri. Ya, kalau kita bicara budaya, kita tahu bahwa Islam di Indonesia ini, para wali songo itu memanfaatkan budaya yang digemari oleh masyarakat untuk tujuan dakwah. Kalau ada beberapa hal yang agak menjadi pertanyaan di dalam syariat, dimodifikasi sedemikian rupa, jadi tidak anti budaya. Jadi adanya Les Bumi, lembaga seni budaya di NU ini saya pikir sangat strategis ya, sangat strategis. Karena apa? Pikiran-pikiran tentang budaya itu kan tidak dipahami oleh semua orang. Semua cendekiawan muslim tidak selalu paham tentang budaya. Orang sangat mudah salah paham. Misalnya ketika ada orang pegang keris, kalau kelompok sebelah kan begitu pegang keris dianggap musyrik. Ya, pegang pakai akik disangka musyrik. Padahal itu kan bagian dari budaya saja. Orang mau keris zaman dulu ya biasa kayak orang pegang pisau dan lain-lain, cuma karena keris ini bagian dari budaya, memiliki simbol-simbol, dan itu dengan adanya Les Bumi saya pikir memberi pemahaman bahwa ini bagaimana sih pegang keris yang tidak musyrik, kan itu yang bisa dilakukan Les Bumi. Kerisnya tetap dipakai, tapi sisi kemusyrikan yang mungkin terjadi pada beberapa kelompok orang malah dengan adanya Les Bumi bisa menyadarkan orang bagaimana memiliki keris tapi tauhidnya selamat, memiliki akik tapi tauhidnya selamat. Mengedukasi itu malah bisa menyelamatkan tauhid banyak orang. Karena kalau main kayak kubu sebelah ini musyrik, orang juga bingung karena ini simbol budaya. Dan akan terjadi tabrakan yang luar biasa dengan masyarakat mayoritas itu. Pangapunten, kalau kami kembangkan, memang yang terjadi hari ini di media sosial juga sedemikian rupa. Serangan-serangan dari kelompok sebelah itu terkait dengan kebudayaan yang memang hari ini kulturnya sangat erat sekali dengan Nahdlatul Ulama. Niku pripun? Ya Taufik. Memang saya melihatnya ulama-ulama NU, kiai-kiai NU ini betul-betul di dalam dakwah itu masuk ke alam pikiran masyarakat. Alam pikiran masyarakat. Jadi gerak masyarakat, pikiran masyarakat seperti apa diselami, kemudian nilai-nilai tauhid ditanamkan. Oh, ini loh yang harus kita lakukan.
Ini yang tidak boleh secara keyakinan. Tidak apa-apa pegang keris, tapi keyakinannya jangan berubah. jangan kemudian menganggap keris itu sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai penolong gitu kan. Tapi keris sebagai sebuah muatan budaya, sebagai sebuah kebiasaan masyarakat menjadi simbol kebanggaan tidak masalah. Nah, seperti orang sekarang kan menyimpan suatu benda seni, benda yang kadang-kadang HP nilainya mahal, itu kan juga sebagai kebanggaan yang tidak selalu harus. Yang namanya syirik itu kan jelas itu menduakan Allah, meyakini bahwa ada sesuatu yang berkuasa yang menentukan selain Allah. Jadi selagi kita tidak menganggap keris atau benda-benda pusaka yang dimiliki masyarakat itu, masyarakat tidak menganggap itu sebagai ilah, sebagai Tuhan yang lain, tidak masalah masyarakat punya itu. Nah, inilah saya pikir adanya Les Bumi, adanya ustadz-ustadz, kiai-kiai yang ada di Les Bumi itu bisa menjelaskan sekaligus mengedukasi masyarakat. Nah, kalau kemudian pendekatan yang dipakai oleh yang lain, misalnya sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit kita malah melihat orang nanti akan orang Jawa itu ya semakin jauh dari Islam. Jadi kita memang Nahdlatul Ulama punya kewajiban meneruskan itu, meneruskan dakwah para wali. Bagaimana mengenalkan agama ini secara budaya, artinya dari budaya-budaya yang ada kemudian masukkan tauhid. Sangat menarik kajian kita pada malam hari ini, tapi masih ada beberapa pertanyaan. Langkah yang sangat strategis, ya Taufik, kira-kira untuk membendung dari pola gerakan Islam global itu tadi, yang paling strategis kira-kira. Kita tahu ya, jadi Islam, istilahnya Islam transnasional, HTI, ISIS ya, yang sangat keras yang itu merugikan Islam ya, sebenarnya merugikan Islam. Jadi kita ini berpikir jangan-jangan itu dibuat oleh kelompok-kelompok anti-Islam dengan memanfaatkan kebodohan sebagian oknum orang Islam. Bodoh, terus kemudian didoktrin sedemikian rupa, sehingga mereka merasa bahwa mereka membela Islam, padahal mereka dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok lain. Seperti kita tahu ya dari beberapa informasi bagaimana kejadian bom Bali. Belakangan semakin terungkap siapa sih dalang di balik itu. Nah, tentu kita butuh kewaspadaan dari semua pihak, Nahdlatul Ulama terutama sebagai organisasi muslim terbesar di dunia. Ini butuh kewaspadaan. Nah, di dalam menghadapi itu tentu butuh kekompakan. Oleh karena itu sekarang kita lihat upaya-upaya menghancurkan NU kan, semua kepala NU atau ketua NU ya dari zaman sebelumnya kita itu sejarahnya memang selalu diserang dalam rangka membuat orang tidak percaya kepada NU. Nah, caranya dihancurkanlah nama baik dari ketua-ketua NU dengan isu-isu yang nggak jelas. Sudah dijelaskan terus berulang-ulang, diulang lagi tuduhannya, dijelaskan diulang lagi. Itu bagian dari upaya pembusukan NU. Nah, alhamdulillah berkat pertolongan Allah kayaknya upaya-upaya itu sampai hari ini masih gagal, tapi kita sebagai generasi yang lebih muda ya, generasi muda harus tetap waspada. Dan kita harus aktif menggunakan segala media yang ada, generasi-generasi NU, termasuk bagaimana kita membangun kesadaran di kalangan anak muda tentang keharusan bahwa kita ini harus bermain di media sosial, bermain di medsos untuk menangkal isu-isu yang sangat membahayakan citra NU itu. Tidak menguntungkan bagi kelangsungan organisasi NU. Jadi kita ini ketika menghadapi arus, karena mereka juga menggunakan semua media yang memungkinkan. Ya, semua media yang memungkinkan, ada yang membiayai dan dananya besar. Dan salah satu pilar Islam di dunia hari ini, yang wajah Islam diterima di dunia ini adalah wajah Islam yang ada di Indonesia. Wajah Islam Nusantara, Islam rahmatalil alamin, Islam yang menebarkan kasih sayang. Sementara mereka sudah berhasil menggambarkan, maksudnya musuh-musuh Islam ini menggambarkan bahwa Islam ini keras, Islam ini marah, kayak ISIS itu, ada
tahanan dibakar, dipenggal. Itu kan bagian dari upaya menjauhkan orang dari Islam, terutama orang yang belum kenal Islam agar menjadi antipati terhadap Islam. Nah, NU punya kewajiban menyebarkan, memberi pemahaman kepada masyarakat dunia bahwa ini loh wajah Islam. Jadi sebenarnya Islam Nusantara, Islam yang bawa Nahdlatul Ulama, yang sekarang disebarkan Nahdlatul Ulama adalah Islam itu sendiri. Islam itu sendiri, tanpa mengurangi apapun. Tanpa mengurangi apapun. Bahkan Islam secara kafah, secara lengkap itu digambarkan oleh ulama NU. Bagaimana para kiai-kiai di pesantren mengkaji kitab-kitab, mempelajari fikih, mempelajari hukum-hukum Islam, berusaha menerapkan, mendakwahkan ibadah, mendakwakan apa yang mungkin dari hukum-hukum yang tertera di dalam Al-Quran itu, tentu dengan tahapan-tahapan, kan? Dengan proses dan waktu. Berikutnya ya, terkait tentang Islam Nusantara ini sendiri juga masih belum tuntas di internal Nahdlatul Ulama, Kiai. Pripun ini, kira-kira dari segi struktural, apakah memahami pendekatan-pendekatan tentang Islam Nusantara itu sendiri? Memang sebenarnya kalau tidak ada tantangan dari pihak luar, internal NU itu paham harusnya ya, dengan penjelasan para ulama, para kiai, Said Akil, Yai Mustafa Bisri yang sudah menjelaskan tentang hakikat dari Islam Nusantara. Kayak begini ya, kayak ada istilah Gus Dur itu kan pakai istilah gitu aja kok repot. Nah, itu bagaimana ini pribumisasi nilai dari sebuah hadis yang yasiru walatu asiru, permudahlah, jangan dipersulit. Nah, kemudian Gus Dur itu membahasakan pribumisasi nilai Islam dalam gitu aja kok repot. Ya, misalnya. Jadi memang kita butuh kecerdasan istilah. Kayak Gus Dur dulu itu kan pakai istilah pribumisasi Islam. Nilai-nilai Islam dipribumisasikan. Nah, inilah tugas berat teman-teman, terutama di Les Bumi, bagaimana mencari simbol-simbol baru, memunculkan simbol-simbol baru yang sebenarnya itu intisari dari ajaran Islam. Kayak Gus Dur tadi, gitu aja kok repot. Itu sebenarnya kan kalau hadisnya permudah, jangan dipersulit. Ya siru walatu ansiru gitu kan gitu. Terakhir, Yai Taufik, dalam rangka menggerakkan tentang Islam Nusantara itu, kira-kira pangapunten, sukses mboten PBNU terkait dengan pola dan gerakan tentang Islam Nusantara ini sendiri? Saya melihatnya belum, karena kita ini masih sibuk dengan istilah. Saya lihat kita di media sosial, di mana-mana kita ini para pengurus ya, masih sibuk berusaha menjelaskan. Ya. Berarti masih ada tantangan tafsir tentang istilah Islam Nusantara itu masih belum diterima oleh semuanya. Nah, tentunya di sini perlu istilah Islam Nusantara itu perlu dibuat kajian khusus pengurus. Jadi pengurus-pengurus NU di semua tingkatan itu diajak bersama, duduk bersama, diskusi khusus tentang apa itu Islam Nusantara. Nah, ini yang belum dilakukan. Ya kan, kita itu mainnya di media, di pengajian yang hanya diskusi satu arah. Harusnya diskusi dua arah. Jadi ulama-ulama di kampung-kampung nanti bisa menjelaskan. Nah, tentu dalil-dalilnya juga harus diungkapkan, harus dijelaskan, sehingga kiai-kiai, pengurus-pengurus di kampung-kampung itu tidak meraba-raba ketika menjawab. Itu harus yakin bahwa Islam Nusantara ya Islam itu sendiri, Islam yang dibawa Rasulullah. Cuma kemudian dalam pendekatan kepada masyarakat pakai istilah Islam Nusantara. Hakikatnya Islam Nusantara ya Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nahdlatul Ulama. Gitu, macam. Ya. Terima kasih Yai Taufik. Pemirsa, kami kira cukup sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, kajian Les Bumi NU terkait penguatan tentang Islam Nusantara. Ada beberapa catatan yang kita dokumentasi secara detail terkait perkembangan dan bagaimana Islam Nusantara ini bisa segera nyampe, ya istilahnya segera sampai kepada jejaring kita yang paling bawah, di tingkatan yang paling bawah, ya ini pengurus ranting atau bahkan anak ranting, bahwa diperlukan kajian-kajian rutin. Kalau tadi Yai Taufik istilahnya ngaji khusus tentang Islam Nusantara. Artinya ini adalah menjadi catatan kita bahwasanya ngaji budaya adalah menjadi sesuatu hal yang
tak terelakkan. Ya Taufik, kami kira cukup. Matur nuwun atas waktunya kepada kami PC Resbumi NU Kabupaten Malang. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.